station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya Fernando Oktareza dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, di hari Kamis 18 Agustus 2022, atau tepatnya satu hari setelah peringatan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun, sahabat Sonora. Smart Listener, dan apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, Smart Listener. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, saya akan menyajikan perbincangan yang seru, menarik dan juga edukatif, dan yang pasti sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan pada pagi hari ini, Smart Listener. Ya, Smart Listener, upaya perbaikan percepatan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk ya sedang bergulir di tingkat pusat dan juga direalisasikan di daerah. Nah, satu data kependudukan ini nantinya akan digunakan sebagai data tunggal dalam proses bisnis pelayanan publik. Masyarakat hanya perlu menggunakan satu nomor identitas yang sama untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan kependudukan sangatlah diperlukan, Smart Listener, untuk mendukung hal tersebut. Nah, dengan digitalisasi proses administrasi kependudukan menjadi lebih cepat dan juga mudah. Nah, kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana implementasinya serta rencana selanjutnya? Dan kita sudah terhubung, Smart Listener, pada pagi hari ini bersama Kepala Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil Kota Palembang. Ada Ibu Insinyur Dewi Isnaini MSI. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Waduh, apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Setelah sekian lama, saya biasanya Smart Listener menghubungi, tidak pernah bertemu. Ini pertama kalinya Bu Dewi ketemu ya. Biasanya dari WhatsApp, dari telepon, dan juga terima kasih juga buat Bu Dewi sudah menyempatkan hadir ya di tengah kesibukannya sebagai Kadisduk Capil mengurus berbagai pelayanan masyarakat seperti itu Bu Dewi ya. Semoga selalu sukses Bu Dewi. Amin. Dan Smart Listener, sampai dengan pukul 10 untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama talk show berlangsung, silakan bergabung di WhatsApp kami di 0811 7801018, dan talk show ini juga disiarkan ya secara langsung di live YouTube Smart FM Palembang. Jadi buat Anda yang ingin menyampaikan saran dan juga pertanyaan, ini bisa langsung bergabung di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, Bu Dewi, ini selaras dengan apa yang Nando sampaikan tadi ya di prolog awal tadi, bahwa saat ini berbagai pelayanan ini sudah serba digital. Nah, namun sebelum lebih jauh kita membahas topik mengenai digitalisasi pelayanan kependudukan, ini mungkin boleh diceritain dulu Bu, bagaimana perjalanan dari Disduk Capil Kota Palembang, apalagi di tengah pandemi ya, selama 2 tahun dan sampai saat ini masih berlangsung meskipun berbagai kelonggaran sudah dilakukan. Ini bagaimana Bu proses berkembangnya Disduk Capil Kota Palembang beradaptasi di tengah pandemi dan juga maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat? Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih. Apa kabar masyarakat warga Wong Palembang? Mudah-mudahan kita selalu sehat. Mungkin tadi sudah kita sama-sama dengar nih dari prolog dari Mas Nando ya. Kami ini Dukcapil sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016, Undang 24 Tahun 2013, bahwa Dukcapil itu melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi ada 23 produk Dukcapil, keluaran Dukcapil. Jadi dari mulai yang berbentuk surat itu ada 14, kemudian ada yang berbentuk akte itu ada 7, dan ada yang berupa kartu itu ada 3. Nah, masyarakat memang pada umumnya sering sekali itu yang paling banyak itu mengurus kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akte kelahiran dan akte kematian. Oke, baik. Ini gimana selama pandemi Bu pelayanannya? Apakah ada kendala seperti itu, dan juga bagaimana alternatif apa juga inovasi yang kita lakukan sejauh ini Bu? Betul. Kalau kita melihat
kondisi pandemi COVID-19 tentu memang sebenarnya kita mengambil hikmah dari semua musibah ya. Jadi kami memang secara nasional itu untuk digitalisasi sudah di launching tahun 2018. Jadi ketika pandemi alhamdulillah jadi mempercepat proses digitalisasi ini, karena bagaimanapun juga pelayanan itu tidak boleh terhenti. Masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan administrasi. Karena apa? Pelayanan administrasi sesuai amanat Undang-Undang 24 pasal 58, fungsi dari administrasi kependudukan itu ada 4. Yang pertama adalah menjadi dasar dari pelayanan dasar, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya. Jadi gimana mau dapat pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan kalau tidak memiliki administrasi? Jadi kami harus membuat terobosan, dan itu mempercepat proses digitalisasi. Oke, baik. Bukannya menjadi penghambat berarti Bu ya, Betul, menjadi hikmah seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana adaptasi ya yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Palembang dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi. Smart Listener tadi juga dikatakan Bu Dewi bahwa semenjak pandemi pelayanan semakin lebih cepat, bukan semakin lebih lambat ya. Ini berarti memang sebuah terobosan yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Palembang. Nah, kita masuk ke tema Bu Dewi mengenai digitalisasi pelayanan kependudukan. Ini salah satu terobosan satu lagi nih yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Palembang yang dengan tujuan ya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Nah, Bu Dewi, kalau boleh tahu apa aja sih proses pelayanan administrasi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ya untuk kependudukan? Yang sudah digital ini apa aja Bu pelayanannya Bu? Ya, dari 23 produk tadi saat ini berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2019 kami melaksanakan sistem daring. Jadi sudah ada 18 yang bisa kita layani melalui online. Oke, berarti ada 18 pelayanan Dari Bu, ya? 23 ya. Oke, baik. Itu pelayanan apa aja Bu? Antara lain yaitu tadi KK, KTP, kemudian seluruh akte itu sudah bisa dilayani lewat WA. Tapi kami juga tidak membatasi masyarakat yang datang karena kita kan harus fleksibel. Masyarakat kan tidak semuanya melek teknologi gitu. Oke, jadi jangan seolah-olah serba digital jadi masyarakat juga tidak diizinkan datang ke kantor seperti itu ya. Berarti kita masih juga tetap menempatkan pegawai-pegawai kita ya Bu ya untuk standby di kantor Bu ya. Nah, dari 18 berarti sisanya masih ada 5 lagi mungkin ya pelayanan administrasi yang belum. Ini masih dalam proses atau gimana Bu Dewi? Sedang proses ya. Nah, kalau kita melihat gimana nih respon ataupun juga bagaimana minat dari masyarakat dengan adanya pelayanan yang seperti digital? Apakah masyarakat khususnya di Kota Palembang Bu Dewi ini udah siap belum kalau Ibu Dewi melihat? Kalau kita lihat kan memang Palembang ini salah satu kota yang termasuk kota metropolitan ya. Jadi masyarakatnya lebih dibandingkan ya jujur saja dibandingkan kabupaten kota lain tentu lebih melek teknologi. Jadi responnya sangat positif. Apalagi anak-anak muda yang kita tahu zaman milenial seperti ini mereka sangat antusias, tidak perlu datang ke kantor, mereka bisa melakukan administrasi kependudukan melalui digitalisasi atau sistem daring. Kemudian setelah selesai langsung bisa kita kirimkan melalui PDF. Oke, berarti memang ini berarti rata-rata banyak anak muda juga nih yang melakukan untuk pelayanan digital atau gimana campur atau gimana nih? Kalau dilihat memang lebih persentase ke pekerja muda, kemudian anak muda karena mereka sibuk kan, jadi mereka memang lebih menyambut antusias sekali dengan adanya sistem pelayanan yang bisa dilakukan dengan daring ini. Oke, baik. Nah, tadi Bu Dewi sudah menjelaskan berarti memang kebanyakan anak-anak muda ya ataupun juga eksekutif muda kalau kita nyebutnya zaman sekarang Bu Dewi. Terus ini gimana kalau dari pegawai Disduk Capil sendiri? Tentunya juga harus menyediakan SDM yang juga mumpuni ya karena memang saat ini mau tidak mau seluruh lembaga baik itu lembaga swasta dan juga negeri harus beradaptasi menghadapi perkembangan zaman karena memang saat ini kita sudah masuk di era modernisasi ataupun juga digital. Dari Disduk Capil Kota Palembang sendiri, kesiapan SDM kita gimana Bu? Jadi kalau kami di Dukcapil karena memang kita launchingnya harus digitalisasi, tentu saya harus mempersiapkan. Jadi kita secara bertahap sudah mempersiapkan karena memang tenaga-tenaga yang ada di Dukcapil harus mumpuni, terutama ya pasti melek teknologi, apalagi kemampuan komputer itu merupakan syarat utama. Harus mampu untuk itu karena gimana mau melayani masyarakat proses komputer mereka malah tidak bisa, itu mereka salah pernah. Selain itu tentu prosedur-prosedur SOP mereka harus paham dan kita setiap
secara berkesinambungan dan ter kondisi ya, kita persiapkan, memang kita ada pelatihannya, sampai kita juga mengirimkan staf kita ke Jakarta gitu, ke Dirjen Dukcapil. Membutuhkan waktu yang lama nggak Bu dalam proses adaptasi atau juga mendidik ya para pegawai di Dukcapil agar bisa mainin dengan baik nih kepada masyarakat? Karena mereka sebenarnya memang dasarnya sudah syarat utama komputer ya, jadi kita ya alhamdulillah tidak terlalu sulit. Paling-paling yang perlu kita berikan bagaimana melayani, karena itu menyangkut attitude, yaitu soft skill ya, itu yang harus terus. Jadi kita juga, saya juga harus memberikan contoh, misalnya bagaimana menyapa, bagaimana memberikan jalan keluar gitu untuk masyarakat. Karena masyarakat memang tidak ada tempat lain, mereka tuh hanya Dukcapil yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Oke, baik. Berarti ini Smart Listener sampai dikirim ke Jakarta, Bu, ya, untuk Iya. pelatihan demi memberikan pelayanan yang juga optimal bagi masyarakat. Baik, Bu Dewi, kita jeda sebentar menuju segmen selanjutnya, dan Smart Listener, kami masih membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama talk show ini berlangsung. Silakan bergabung di WhatsApp kami di 0811-786-1018 atau juga bisa ditelepon kami ya di 0711-3631 dan di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Nanti akan saya bacakan mungkin di segmen ketiga, karena di segmen kedua nanti kita masih akan membahas terkait pelayanan digital yang saat ini telah dicanangkan oleh Disdukcapil khususnya di Kota Palembang. Kami segera kembali. Smart FM presents Radio Talk. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parit Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian, penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe, mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711-355-222 dan WhatsApp 0811-7888-282. Royal Resort Residences menyelenggarakan lomba mewarnai anak untuk kategori TK dan SD, kategori TK dengan usia 1 hingga 3 tahun, dan kategori SD dari kelas 1 sampai dengan 2. Acara diselenggarakan di Perumahan Royal Resort Residences yang beralamat di Jalan Tegal Binangun, Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, nomor 30967. Catat tanggalnya ya, pada tanggal 27 Agustus 2022 dari pukul 8:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan tentunya akan ada hadiah-hadiah menarik untuk juara yang terpilih. Untuk kategori TK, juara 1 Rp900.000, juara 2 Rp750.000, dan juara 3 Rp500.000. Untuk kategori SD, juara 1 Rp1.000.000, juara 2 Rp850.000, dan juara ketiga Rp600.000. Buruan, segera daftar. Cukup bayar Rp50.000 sudah termasuk makan. Peserta yang mengikuti lomba wajib membawa peralatan mewarnai sendiri. Yuk, daftar segera. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk.
Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, di hari Kamis 18 Agustus 2022. Kita masih bersama Kadis Dukcapil Kota Palembang, ada Ibu Dewi Isnaini ya, dan masih membahas topik yang sangat menarik pada pagi hari ini mengenai digitalisasi pelayanan kependudukan. Dan untuk Anda Smart Listener yang ingin bergabung di perbincangan kita pada pagi menjelang siang hari ini, silakan bergabung di WhatsApp kami di 081178011018 atau di telepon kami di 0711360031. Dan Smart Listener juga bisa menyaksikan kami di channel YouTube ya, karena juga kami melakukan talk show ini secara live. Silakan bergabung di YouTube Smart FM Palembang, dan juga silakan sampaikan partisipasi dan juga pertanyaan Anda di live chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, kita sambung Bu Dewi perbincangan kita yang sempat terhenti ya di segmen pertama tadi, di mana Ibu Dewi tadi sudah menjelaskan bagaimana Disdukcapil Kota Palembang beradaptasi memberikan pelayanan masyarakat di tengah pandemi. Ini bukannya malah terkendala, kata Bu Dewi tadi, malah pandemi ini merupakan sebuah hikmah ya oleh Disdukcapil Kota Palembang, karena semakin cepat Disdukcapil Kota Palembang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga bagaimana ada berbagai pelayanan administrasi yang saat ini sudah serba digital. Tadi ada 18 yang sudah serba digital ya, yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi. Nah, Bu Dewi, di penghujung segmen tadi Bu Dewi menjelaskan bahwa SDM di Disdukcapil Kota Palembang ini dapat dikatakan sudah mumpuni ya, karena memang butuh kesiapan, dan juga untuk persiapan sendiri tadi kata Bu Dewi sudah sangat optimal dan juga siap melayani masyarakat secara baik. Nah, tentu ada kendala Bu, pasti ada kendala ya kalau di setiap pelayanan. Ini tidak mungkin tidak ada kendala. Nah, kalau boleh diceritakan Bu, apa sih kendala yang seringkali kita hadapi ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi saat ini pelayanan serba digital? Silakan Bu Dewi. Iya, kalau kendala, setiap kita melakukan sesuatu hal pasti ada kendala kan. Kendala itu yang dimaksud dengan adanya selisih antara tujuan dengan capaian gitu kan. Nah, jadi yang pertama, kami dari sisi kami kendala tersebut pasti ada, misalnya pemahaman tentang SOP yang terus harus kita beritahu sampai ke yang depan sekali gitu kan. Sampai dengan Pol PP pun harus kita beritahukan masalah ini apa SOP. Nah, kemudian dari sisi masyarakat sendiri, karena masyarakat yang datang ke Dukcapil kan berbagai lapisan. Yang ada yang dari mungkin keterbatasan masalah kemampuan pendidikan, kemudian juga tidak memiliki HP gitu kan. Jadi semuanya memang kita harus paham betul bahwa kendala di masyarakat pasti jadi. Kemudian mungkin terkendala juga ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini yang memang harus terus kita sosialisasikan. Jadi kami secara berjenjang mensosialisasikan terus kegiatan-kegiatan dari Dukcapil. Untuk mempercepat juga kita melaksanakan jemput bola, dan saat ini sedang berlangsung ke sekolah swasta ya. Ada berapa? 43 sekolah swasta kita jemput bola, dan sudah selesai untuk sekolah negeri. Kemarin 24 sekolah sudah kita lakukan jemput bola. Nah, jemput bola ini salah satu untuk selain kita melayani masyarakat, kita juga untuk memangkas birokrasi. Jadi masyarakat, terutama khususnya untuk anak-anak yang sudah 16 tahun ke atas dan mencapai umur batasnya 17, makanya kita lakukan jemput bola, pencetakan dan perekaman KTP di sekolah-sekolah. Wow, berarti memang sosialisasinya tidak hanya kepada masyarakat yang dapat dikatakan sudah dewasa, tapi sejak dini ya sudah kita berikan sosialisasi Bu Dewi ya. Betul. Oke, jadi tidak ada alasan lagi buat masyarakat tidak tahu nih. Tadi udah disampaikan Bu Dewi berbagai sosialisasi kepada masyarakat untuk adaptasi ya mengenai pelayanan administrasi digital ini. Oke, baik Bu Dewi, tadi sudah disampaikan kendala-kendala. Nah, di setiap kendala pasti ada kelebihan berbagai pelayanan administrasi digital ataupun juga elektronik ini adalah salah satunya memangkas birokrasi, Bu Dewi, seperti yang kita tahu. Tapi kalau kita melihat Bu Dewi, dengan berbagai kemudahan pasti kita takutkan ya, biasanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk melakukan kecurangan seperti itu, hal-hal yang tidak diperbolehkan lah seperti itu. Contoh, ini seperti contohnya kasus WNA yang memiliki KTP Indonesia. Ini gimana Bu Dewi menyikapinya? Ini tadi contohnya ya. Iya, jadi
memang kalau masyarakat awam sering sekali saya mendengar, loh kok WNA dapat KTP, gimana sih? Nah sebenarnya memang diamanatkan oleh undang-undang bahwa penduduk itu yang namanya penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kita harus tahu dulu itu. Jadi kemudian diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24, sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 2006, memang warga negara asing boleh mendapatkan kartu tanda penduduk, tapi dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, syaratnya apa? Jadi warga negara asing yang boleh mendapatkan kartu tanda penduduk adalah warga negara asing yang sudah memiliki kartu izin tinggal tetap. Nah, kartu izin tetap ini dikeluarkan oleh Dirjen Migrasi Kemenkumham. Jadi kalau dia sudah punya izin tetap, memang boleh dikeluarkan kartu tanda penduduk. Nah, kalau dulu memang kita agak takut juga ya, KTP-nya bentuknya warnanya sama gitu, hanya saja bahasanya. Tapi kalau sekarang sudah berbeda. Jadi kalau KTP warga negara Indonesia itu warnanya biru kehijau-hijauan, kalau warga negara asing sudah berwarna oranye saat ini. Perlu juga diketahui kalau dilihat dari dunia, Indonesia ini seluruh secara nasional hanya 13.000 warga negara asing yang sudah memiliki KTP dibanding penduduk wajib KTP 1,23 juta. Untuk Palembang, untuk Indonesia sudah 7 juta lebih kan penduduk ini kan. Nah, jadi hanya 13.000. Nah, sedangkan kalau seperti yang pertama WNA yang sudah memiliki kartu tanda penduduk, peringkat pertama itu justru Korea Selatan. Malaysia, negara tetangga kita, itu masuk dalam peringkat 10. Jadi kalau Indonesia belum, kalau dibandingkan negara dunia. Jadi ini berlaku universal, bukan hanya di Indonesia, bahwa memang warga negara asing mempunyai hak yang sama setelah mereka memenuhi syarat. Ada syaratnya. Dan itu syaratnya bukan kami yang mengeluarkan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, Bu. Ya, ini kenapa WNA bisa punya KTP seperti itu? Karena memang sudah ada aturannya, Bu Dewi ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah Bu Dewi sampaikan bahwa berbagai kendala dan juga kelebihan dari KTP digital ya. Nah, Bu Dewi, ini sudah sampai sejauh ini, khusus mungkin di tahun atau dari awal ini dicanangkan ya, sampai sejauh ini sudah berapa banyak nih masyarakat Kota Palembang yang sudah melakukan mungkin perekaman ya, khususnya di KTP elektronik di Distrik Capil Kota Palembang, Bu Dewi? Betul. Nah, mungkin saya ingatkan lagi, karena yang KTP tadi ya, KTP orang asing tadi perbedaannya dengan KTP warga negara asing. Kalau KTP kita penduduk Indonesia itu berlaku seumur hidup. Seumur hidup. Ya, tapi kalau KTP warga negara asing, selain dia berbahasa Inggris, dia berlaku tidak seumur hidup. Jadi sesuai dengan kitabnya. Kalau dia misalnya hanya 1 tahun, kitabnya berlaku, berarti dia hanya 1 tahun. Masa berlaku. Nah, itu tadi. Berarti kalau udah 5 tahun mereka wajib mencetak. Bukan 5 tahun, tapi mereka sesuai dengan kitabnya. Kalau dia hanya kitabnya hanya 2 tahun, berarti KTP itu hanya berlaku 2 tahun. KTP warga negara asing. Kalau kita warga negara Indonesia seumur hidup. Setelah memasuki syarat 17 tahun atau sudah menikah, berarti KTP-nya dilakukan perekaman, cetak KTP, itu berlaku seumur hidup. Kalau KTP warga negara asing hanya berlaku sesuai dengan izin tinggalnya itu. Nah, baik. Berarti kalau sudah, mungkin untuk warga negara asing yang sudah menginjak usia 17 tahun ya, ini mereka mau menentuin nih, berarti harus ditentukan mereka mau jadi warga negara Indonesia atau gimana sih? Nah, itu yang menilainya kita, warga Kemenkumham, mereka bukan kita. Baik, berarti ada batasnya ya, jangan tidak sekonyong-konyong seumur hidup juga seperti itu, Bu ya. Memang tidak akan pernah seumur hidup kalau kitab itu. Baik. Nah, tadi untuk perekaman KTP elektronik, Bu, di Kota Palembang sejauh ini dari kita sendiri udah berapa banyak masyarakat yang sudah tuntas? Iya, alhamdulillah sebenarnya secara target nasional berekaman KTP untuk anak umur 16 tahun dan 17 tahun itu sebenarnya 99,3% target nasional. Nah, jadi kalau kita sudah mencapai angka 98,23%. Wow, ini udah hampir mendekati berarti. Iya, makanya kami terus ke sekolah-sekolah. Saat ini sedang berlangsung di sekolah swasta. Baik. Nah, itu untuk anak 16 tahun. Kalau untuk secara keseluruhan, Bu? Iya, itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan tadi, Bu ya. Baik. Berarti memang udah banyak banget ya berarti ya. Memang berarti tidak sia-sia dalam artian kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak sejak dini seperti itu, Bu ya. Baik.
tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana di Dukcapil Kota Palembang memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat seperti itu. Dan juga Bu Dewi, tadi kita juga melihat saat ini juga selain pelayanan administrasi di sektor kartu tanda kependudukan, kartu keluarga saat ini juga seperti kita tahu banyak masyarakat yang juga mungkin juga tidak terlalu tahu mungkin karena memang saat ini kartu keluarga sudah menggunakan barcode. Jadi kesannya kartu keluarga itu kayak fotokopi seperti itu Bu, tidak seperti biasa pada umumnya yang dulunya itu berwarna biru. Ini gimana Bu upaya dari Dukcapil Kota Palembang supaya masyarakat memahami ataupun juga tidak ambigu menyikapi kartu keluarga keluaran terbaru ini, Bu Dewi? Iya betul. Jadi sesuai dengan amanat Dirjen Dukcapil Bapak Profesor Zuldan bahwa kita ini Dukcapil bertujuan untuk membahagiakan masyarakat. Bagaimana membahagiakan masyarakat? Tentu saja mudah, mulus, kemudian cepat dan masyarakat bisa menerimanya tanpa harus bolak-balik. Ya, makanya dikeluarkanlah berdasarkan Permendagri 104 tahun 2019 tentang dokumentasi administrasi kependudukan dan Permendagri nomor 109 tahun 2018 tentang formulir dan buku administrasi kependudukan. Saat ini sudah bisa menggunakan kertas putih khusus untuk akte dan kartu keluarga. Jadi bukan hanya kartu keluarga, akte-akte juga sudah menggunakan kertas putih atau kertas HPS ya, 80 gram. Nah, kemudahan dengan barcode ini, pertama, masyarakat tidak perlu lagi setelah mereka mengurus bisa tidak perlu lagi datang, bisa menerima karena bisa di PDF-kan ke nomor WA masing-masing atau ke email masing-masing. Jadi masyarakat mudahnya mereka bisa cetak sendiri dimanapun, di rumah mereka atau di tempat kerja sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi seperti kita tahu Kota Palembang disibuk kan, jadi masyarakat nggak perlu datang kemari, bisa di PDF-kan. Kemudian memangkas birokrasi dan yang paling penting tidak lagi perlu dilegalisir. Oke, baiklah. Nah Bu Dewi, ini sudah ada satu penelpon nih yang udah masuk. Kita dengerin dulu ya Bu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, boleh dibesarin dikit suaranya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Oke, pagi. Dari Bapak siapa di mana? Pak Mukhtar. Pak Muhtar. Pak Muhtar di mana Pak? Di Bukit. Pak Muhtar di Bukit. Baik, silakan Pak Muhtar. Ada yang mau ditanyakan mungkin sama Bu Dewi, silakan. Ya, ini Bu Dewi ya. Maaf dipotong tadi pembicaraannya. Tadi katanya ada jemput bola ke sekolah-sekolah Bu. Ada sekolah yang ingin dikunjungi untuk mencetakkan KTP untuk siswa di sekolah tersebut. Itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh sekolah tersebut Bu. Ya, itu saja Bu. Terima kasih, sukses untuk program-program Dukcapil terutama di Kota Palembang. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhtar. Nah, Bu Dewi, mungkin Pak Muhtar ini salah satu, kita nggak tahu ya apa jadi orang tua siswa atau salah satu pihak dari sekolahan ya yang ingin mungkin menikmati juga nih pelayanan dari Dukcapil yang berkunjung ke sekolahan. Silakan Bu Dewi. Oke, Pak Mukhtar, terima kasih pertanyaannya. Betul Pak, saat ini kami sedang melaksanakan jemput bola di sekolah-sekolah untuk melayani anak-anak yang sudah berumur 16 tahun atau sudah 17 tahun. Nah, untuk masalah jemput bola kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan juga untuk karena SMA ini di bawah Dinas Provinsi, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau ada pun jadwalnya sudah diatur Pak bersama-sama. Alhamdulillah sebenarnya sudah tercover semua Pak untuk SMA negeri itu ada 24 dan SMA swasta 43 Pak. Tinggal menunggu saja Pak jadwalnya. Mudah-mudahan sekolah anak Bapak minggu-minggu ini akan kita kunjungi. Oke, baik. Dan bagaimana kita angkat? Oke, baik, masih ada satu penelpon lagi Bu Dewi ini kayaknya banyak paginya. Ya, halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Bapak siapa di mana ini? Dari bukan Bapak ini sebenarnya masih muda, Muhammad Yusuf. Baik, Pak Yusuf dari Kancil Putih. Oke, Pak Yusuf di Kancil Putih. Wah, dekat ini dengan kantor kita ya. Baik, Bu Dewi. Maaf Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ini silakan pertanyaannya kepada Bu Dewi, Pak. Ya, selamat pagi Bu Dewi. Ya, selamat pagi Pak Yusuf. Apa kabar Pak? Baik Bu, ini Bu mau tanya, saya ini baru mendapatkan anak karena dari realisasi saya tidak ada waktu untuk mengurus penambahan anak di KK Bu. Jadi kira-kira ada solusi
bagi kami yang tidak ada waktu untuk ke kantor UPTD-nya, kira-kira bisa dibantu untuk via online, nanti kami bisa mendapatkan data, memasukkan data anak tadi di KK. Mohon petunjuk dan informasinya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yusuf atas pertanyaannya. Waduh, ini cerita dikit berarti Mas Yusuf yang baru punya anak dan tidak sempat nih mau melakukan mungkin mau masukin namanya ke KK. Nah, ini Pak Yusuf ingin meminta solusi agar gimana sih biar kepengurusannya dipermudah seperti itu. Silakan Bu Dewi. Selamat Pak ya, ini nambah anggota keluarga, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang kalau laki-laki soleh, kalau yang perempuan soleha Pak ya. Nah jadi begini Pak, kita Dukcapil ini sudah memiliki perwakilan Pak, namanya UPTD. Jadi kebetulan Bapak ini tinggal di Kancil Putih, berarti di wilayah Kecamatan Ilir Barat 1. Nah, Ilir Barat 1 ini ada zona 7, di mana zona 7 ini membawahi Kecamatan Ilir Barat 1, Gandus, dan satu lagi Ilir Barat 2. Jadi Bapak bisa langsung Pak online ke UPTD IB1. Nanti kita ini kan Pak nomor online-nya. Oke, baik, bisa langsung ke UPTD IB1 Bu ya. Iya betul. Oke. Zona 7 ya. Oke, zona 7 baik. Berarti sudah diberikan solusi nih dari Bu Dewi, Mas Yusuf. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Kita angkat lagi satu penelpon. Silakan. Halo, dengan siapa di mana? Ya, dengan Pak Muhtar tadi, Mbak. Oh, dari Pak Muhtar tadi ya. Oke, baik. Pak Muhtar, ada yang keliru mungkin. Silakan Pak Muhtar. Tadi Ibu mengatakan kalau tingkat SMA itu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ya. Provinsi. Sedangkan di Dinas Pendidikan Provinsi. Sedangkan sekolah yang saya tuju ini terutama ini untuk madrasah, Bu. Madrasah ini kan di bawah Kementerian Agama, Bu. Apakah Dukcapil juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk sekolah yang berbasis madrasah ini, baik negeri maupun swasta? Madrasah Aliyah, Bu, kalau tingkat SMA. Oke, baik. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Dewi, kita dapat sedikit tambahan lagi nih pertanyaan dari penelpon kita tadi ya Pak Muhtar, bahwa sekolah yang dituju tadi adalah Madrasah Aliyah. Ini gimana Bu untuk proses kerjasama dan juga birokrasinya? Bu Dewi, silakan. Betul Pak. Jadi kalau Aliyah ini masuk di Kemenak Pak ya. Jadi kami sedang tahap proses Pak untuk Kemenak. Nanti tunggu Pak ya, kita ini kan. Atau kalau misalnya memang mendesak, bisa Pak langsung ke UPTD yang bersangkutan. Pak Muhtar domisilinya di mana Pak? Boleh langsung ke UPTD melakukan perekaman. Oke, baik. Kalau perekaman harus datang, harus datang ya, biometrik, sidik jari gitu kan, bukan hanya sekedar foto. Nah makanya harus kalau untuk anak yang 16 atau 17 tahun itu untuk PKTP, mereka harus datang. Oke, baiklah, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Muhtar. Baik, Bu Dewi, ini tadi sudah banyak, mungkin kita buka dengan sesi pertanyaan yang sudah banyak bergabung ini dari YouTube dan juga WhatsApp Bu Dewi. Kita bacakan mungkin beberapa pertanyaan ya hingga menit ke 9:40 nanti. Ini ada banyak pertanyaan Bu, ini dari Pak Andi Sunandi, ada dari akun Info Menarik, ada dari Sinduhari, terus ada Mas Boy dan juga dari Mas Bayu. Ini kita ke pertanyaan mungkin dari akun Sinduhari dulu ya. Ini pertanyaannya, adakah kemungkinan double data akibat digitalisasi atau ada penduduk yang tidak terdata dan bagaimana solusinya? Silakan Bu Dewi. Terima kasih Mas Hari pertanyaannya. Jadi kalau masalah double data, kalau dulu Pak sebelum digitalisasi memang kemungkinan itu ada. Tapi kalau sekarang kan kita sudah setiap individu itu hanya memiliki satu nomor induk kependudukan. Jadi kalau misalnya individu atau penduduk tersebut pindah ke Kalimantan, pindah misalnya ke Sulawesi, tetap nomor induk kependudukan itu yang berlaku. Nah kalau kakak memang mengikuti Pak. Nah saya mungkin ingin juga nih mensosialisasikan kalau di KTP itu ada 16 digit. Nah, 16 digit, kode pertama itu merupakan kode provinsi. Kemudian yang kedua kode kota, kecamatan, tanggal lahir dan nomor urut. Nah, jadi
semuanya hanya satu untuk satu penduduk. Oke, baik. Berarti satu untuk satu penduduk, Pak ya. Tidak ada double data seperti yang dugaan mungkin ya dari akun Sindu Hari tadi. Baik, kita ke oke, kita angkat lagi telepon seperti itu. Baiklah. Ya, baik. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Oke, baik. Dari siapa di mana ini, Bu? Dari Bu Lita di Citra Damai. Bu Lita di Citra Damai. Baik, Bu Lita silakan dengan pertanyaannya, Bu. Ini Bu, saya mau tanya nih Bu, kalau kita mau ngurus STNK itu beda KTP ini gimana Bu? Ngurus STNK tapi iya, beda KTP. Iya, KTP-nya lain sama kita di STNK-nya gitu. Oke. Ini mungkin gimana Bu Dewi tanggapannya? Baik, terima kasih itu aja Bu Lita. Oke, baik. Gini, Bu Dewi Mbak. silakan. Maksudnya KTP-nya misalnya beralamat di Kecamatan A, kemudian di STNK namanya sama, Bu. Oke, ini sudah terputus, Bu Dewi. Terputus, Oke. ya. Oke. Sebenarnya yang namanya KTP elektronik itu kan nuansanya bahwa masyarakat itu di mana dia berdomisili maka disitulah KTP-nya. Itu sebenarnya yang benar, oke. kan. Nah, tapi memang masyarakat kadang-kadang mobilitasnya tinggi, nggak sempat mengurus. Jadi cepat-cepat saja urus, Bu. Jadi samakan KTP Ibu dengan KTP dengan STNK pajak. Karena kan memang pajak juga berlaku kan. Misalnya KTP ada pajaknya di platnya Jakarta, kita memakai kendaraannya di Palembang. Padahal kan menggunakan jalan Palembang. Fasilitas di Palembang seperti itu ya. Seharusnya cepat-cepat lah balik nama ke Palembang. Oke, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lita tadi. Baik, Bu Dewi, kita jeda sejenak ya. Ini nanti bakal banyak lagi nih pertanyaan di segmen selanjutnya. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin bergabung di talk show kami pada pagi hari ini, silakan saja kembali di WhatsApp kami di 081178011018 atau di telepon kami di 0711360031. Kami segera kembali. Smart FM presents Radio Talk. Berinvestasi perlu dilakukan dengan bijak. Beragam instrumen investasi bisa dipilih. Salah satunya berinvestasi dalam program kemitraan Shell Indonesia. Produk berkualitas dengan standar layanan yang tinggi. Shell menawarkan 3 skema kemitraan bisnis yang disesuaikan kebutuhan investasi Anda, mulai dari kemitraan retailer, kemitraan dealer, dan kemitraan kolokator. Hingga Juli 2022, Shell Indonesia telah memiliki 155 mitra kolokators yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Medan, serta 90 mitra retailer dan mitra dealer yang menjalankan bisnis SPBU Shell. Kini, Shell telah memiliki lebih dari 180 SPBU yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah Anda tertarik menjadi mitra SPBU Shell? Hubungi link tr.ee/Shell Cari Mitra atau kunjungi www.shell.co.id/Shell Cari Mitra dan email ke bisnis-spbu@shell.com untuk informasi lebih lanjut mengenai program kemitraan Shell. Mari bermitra bersama Shell. Cek, katonyo PDAM Tirta Musi berencana naik ke Parit Banyu. Yang aku dengar mah itulah sih, dari awalnya 4.000 meter per kubik, aku inget nian. Penyesuaian tarif terakhir tuh tahun 2011. Nah, ini nih masih jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah lain di Sumsel, bahkan di Indonesia. Paling penting tuh disosialisasi ke dulu ke masyarakat, biar gak terkejut. Soalnya tolah dewe mak ini hari segala naik galo. Banyak kegiatan sehari-hari manusia yang membutuhkan air, mulai dari memasak, minum, mandi, mencuci pakaian, mencuci mobil, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Walaupun tampaknya keberadaan air di muka bumi amatlah berlimpah, pasokan air bersih yang dapat digunakan manusia hanyalah 3% dari total air yang ada. Sudah terbayang bukan betapa berharganya setiap tetes air bersih yang selama ini kita gunakan? Langkah menghemat air bisa digunakan dari diri sendiri dari rumah. Saran dan informasi bisa disampaikan melalui Instagram @pdam_tirtamusi_Palembang, call center 0711-355-222, dan WhatsApp 0811-7888-282. Your favorite songs from Smart FM.
Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di pagi menjelang siang hari ini di edisi Kamis 18 Agustus 2022. Dan Smart Listener, tidak terasa kita sudah berada ya di segmen terakhir perbincangan kita bersama Kadisduk Capil Kota Palembang. Ada Ibu Dewisna ini pada pagi hari ini. Tadi di segmen sebelumnya banyak banget ini pertanyaan, baik itu dari yang sudah bergabung dari live chat, YouTube dan juga penelpon. Tadi banyak sekali yang sudah ditanggapi oleh Ibu Dewi ya. Sampai kecapean ini kayaknya Bu Dewi ini menanggapi berbagai pertanyaan dari penelpon. Baik, Bu Dewi, ini kita langsung saja Bu di segmen ini karena sudah segmen terakhir kita ada lagi masih pembahasan yang akan kita bahas nanti di penghujung segmen. Ini kita bacakan dulu berbagai atensi Bu. Ini banyak banget ini di channel YouTube Smart FM Palembang. Kita baca ini dari yang pertama dari Mas Boy. Ini pertanyaannya, Bu, apakah ada kemungkinan nanti kita ngurus KTP, KK, akte kawin dulu bisa lewat digital saja dan KTP-nya digital aja, nggak usah ada fisik biar hemat negara. Ini gimana Bu Dewi? Betul, saya juga sangat setuju ya. Memang sekarang Dukcapil secara bertahap, berkesinambungan sudah menyiapkan itu. Jadi saat ini pun kita sudah mulai nih KTP digital. Jadi bukan tidak mungkin, pasti mungkin. Oke, karena jadi teknologi itu kan harus terus. Iya. Oke, baik. Berarti memang sudah disetujui juga nih oleh Kadisduk Capil Kota Palembang ya. Dan kami juga sudah Pak. Jadi 20 Maret 2022 kemarin sudah siap terpusat. Nah, saat sudah siap terpusat, maka sudah bisa dilakukan KTP digital. Oke, baik. Nah, Ibu Dewi, ini ada pertanyaan dari WhatsApp, Bu. Ini dari Mimi di skip. Pertanyaannya, KTP saya fotonya belum mengenakan jilbab. Nah, apa syaratnya untuk merubah foto KTP itu, Bu? Mungkin ibunya ini mungkin sudah mulai berhijrah mengenakan jilbab seperti itu ya, karena takut nih ketahuan identitasnya ya, seperti itu Bu Dewi. Ini gimana Bu untuk mengubah foto KTP, Bu Dewi? Nah, jadi begini, kalau masalah perubahan yang seperti itu memang tidak bisa dilakukan secara online. Karena apa? Karena kita harus melakukan foto ulang. Nah, apa yang dimaksud dengan foto ulang? Artinya direkam kembali foto tersebut. Masyarakat ada juga, Bu, saya mau ganti KTP. Jadi secara digital ngirimkan saja pas foto, bukan seperti itu. Jadi memang betul-betul prosesnya harus terkoneksi dengan pusat data, maka akan dilakukan penggantian foto. Monggo Bu, silakan datang ke Dukcapil, nanti kita akan layani untuk penggantian foto. Oke, berarti memang harus langsung ke kantor, nggak bisa digital kalau yang ini Bu. Betul. Ya. Selfie gitu ngirim foto selfie ke orang Capil seperti itu Bu ya, enggak ya? Perekaman ulang. Oke, perekaman ulang. Oke, baik. Ini selanjutnya dari Mas Bayu, pertanyaannya ini cerita dikit Bu ya. Saya baru menikah dan sudah melakukan pemecahan KK baru. Tapi pada saat mengurus BPJS Kesehatan, info dari BPJS data KK tidak online di Dukcapil. Nah, hal ini dikarenakan apa Bu katanya? Gimana solusinya? Silakan Bu Dewi. Jadi data itu sebenarnya data di Dukcapil ini merupakan data yang siap pakai begitu ya. Seperti setiap perubahan, apalagi sekarang sudah data siap terpusat. Jadi setiap perubahan yang dilakukan masyarakat, maka akan otomatis terjadi juga perubahan di database. Sebenarnya seperti itu. Tetapi saat ini kan itu berproses. Jadi kami juga membantu masyarakat kalau misalnya memang datanya tidak atau belum online, sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri melalui link ya. Mungkin boleh dicatat deh linknya, bit.ly /konsul.palembang. Oke, baik. Berarti memang ini bisa dilakukan dengan dua cara Bu ya, secara sendiri atau juga bisa konsolidasi langsung bersama Capil seperti Bu ya. Oke, jadi jangan khawatir lagi buat penanya tadi. Jadi kalau memang tidak ada bisa dilakukan secara mandiri ataupun juga bisa langsung menghubungi orang dari Disduk Capil Kota Palembang, Bu Dewi ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Bu. Ini banyak banget kalau Ibu lihat ini dari YouTube. Selanjutnya dari kita bacakan satu lagi. Oke, dari akun Rina Farida. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum. Bagaimana menjangkau wilayah
yang susah diakses di Kota Palembang, khususnya di wilayah perairan. Ini mungkin bagaimana cara memberikan sosialisasi seperti itu Bu Dewi ya. Nah ini gimana Bu untuk jangkauannya Bu? Kalau sudah berada di wilayah perairan seperti itu, apakah kita juga jemput bola atau gimana Bu Dewi? Kalau pada penduduk itu kami menyebutnya penduduk rentan. Penduduk rentan itu berarti penduduk yang terkategorikan penduduk yang ada keterbatasan mengakses. Keterbatasan ini bisa karena fisik, bisa karena kondisi ekonomi atau kondisi misalnya salah satu misalnya masyarakat yang difabel, kemudian yang di lembaga permasyarakatan. Nah, kemudian juga daerah-daerah remote, daerah-daerah yang perbatasan seperti salah satunya contoh daerah perairan. Jadi kita bisa melakukan jemput bola. Oke, baik. Jadi memang sudah diupayakan juga ya oleh Disdukcapil Kota Palembang ya dalam hal sosialisasi seperti itu. Baik, Bu Dewi, selanjutnya ini, waduh ini banyak sekali Bu Dewi. Semoga bisa terjawab semua ya Bu Dewi pertanyaan dari berbagai penanya kita. Ini selanjutnya Bu dari akun Bakti Satria. Pertanyaannya, KTP saya gambarnya sudah kabur sehingga dalam pengurusan berkas misal di perbankan ataupun di Samsat ini mengalami masalah. Nah, apa Bu syarat untuk melakukan pembaruan KTP sehingga fotonya terlihat jelas? Seperti yang Bu jelaskan tadi kan bisa langsung datang Bu ya. Tapi ada syarat-syaratnya lagi nggak Bu ini Bu? Kalau syarat pengurusan untuk itu namanya kategori perubahan elemen. Perubahan elemen itu bisa karena pindah, kemudian fotonya kabur, kemudian mungkin karena latar belakang pendidikan, tadi statusnya belum menikah menjadi menikah, itu perlu kategori perubahan elemen. Bapak bisa langsung datang ke Dukcapil karena kita ada program namanya Semedi. Semenit mesti jadi silakan datang dengan sidik jari Bapak dan Ibu, 1 menit bisa cicet. Bukan semedi yang jampi-jampi seperti Bu ya. Semedi kling, jadi begitu kling langsung selesai. Baik. Nah Bu Dewi, ini nggak apa-apa ya Bu ya, banyak pertanyaan di YouTube kita jawab. Ini kita babat habis ini Bu. Ini ini kayaknya dari luar kota Bu. Assalamualaikum Bu, mau tanya, saya warga Bandung, ini udah dapat kartu keluarga Kota Palembang. Untuk proses cetak KTP-nya gimana Bu? Nah ini mungkin lagi standby menyaksikan Ibu warga Bandung yang sudah mendapatkan KTP Palembang. Ini gimana Bu prosesnya Bu? Kalau untuk pencetakan KTP bisa bukan luar domisili, sudah kakaknya sudah Palembang ya. Kakaknya sudah Palembang, jadi tinggal bisa cetak saja langsung KTP-nya. Bisa datang dengan tadi 2 jari atau pada saat kita gotong royong di hari Minggu karena Pak Wali Kota kita Bapak Arrojoyo ada program gotong royong, jadi kami pada saat pagi sampai mulai jam 7 sampai selesai acara gotong royong itu melakukan cetak KTP. Baik, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mas siapa tadi yang dari Bandung. Ini ada Mas Ramis. Nah selanjutnya ini dari akun Mas Steve. Selamat pagi, mau nanya apa syarat membuat kartu identitas anak. Nah, Bu Dewi silakan Bu. Yang pertama kalau untuk KIA ini artinya dibuat untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun. Nah, dari mulai 0 tahun sampai 17 tahun. Atau dengan kata lain di luar yang memiliki KTP. Sebenarnya sama tuh fungsi KIA dengan KTP. Jadi setelah nama anak ada di KK, bisa melalui online, bisa juga datang ke Dukcapil untuk mengurus KIA. Kalau melalui online mungkin bisa mengunjungi link atau link aplikasi seperti itu. Link tadi Bu ya? Saya ulangi berarti ya di bit.ly. Bukan, beda lagi. Konsultasi. Ada link Dukcapil. Mungkin bisa nanti bisa ini kan terakhir ya. Baik. Nah, mungkin akan kita sebarkan juga linknya di live chat ya di channel YouTube kita tadi. Nah, selain itu, kalau untuk anak yang mengurus KIA, anak yang baru lahir, kami punya namanya si jago. Jadi sekali datang dia dapat 3. Jadi selain dia mendapatkan nama anak sudah di KK, kemudian dia dapat KIA, sekaligus juga dapat akte kelahiran. Wow, berarti udah sekali 3 langsung Bu ya. Ini berarti sudah sangat si jago. Sangat berkembang sekali pelayanan dari Dukcapil Kota Palembang. Nah, Bu Dewi, ini kita ke pertanyaan terakhir dan selanjutnya kita akan membahas ini mengenai isu yang sangat sentral juga mengenai penggabungan NIK menjadi NPWP. Ini satu pertanyaan terakhir Bu Dewi, ini dari Mas Adi. Tadi mungkin sudah ditanyakan ya, tapi mungkin beliau belum sempat menyimak. Ini pertanyaannya Bu, apa syarat untuk melakukan perubahan alamat di KTP atau KK yang baru dengan alamat terbaru, mengingat di STNK kendaraan masih menggunakan alamat yang lama?
Jadi prinsipnya administrasi kependudukan ini dimulai dari KK. Jadi apapun perlakuan yang dilakukan di KK akan merubah tampilan KTP. Maksudnya seperti ini. Kalau mau merubah KTP artinya rubah dulu. Kalau alamat berarti rubah di KK dulu. Nah, berkaitan dengan penggunaan KTP itu kan tidak hanya untuk STNK, tidak juga hanya untuk pajak, semua bisa di pelayanan publik, BPJS-nya, NIK-nya. Nah, makanya perlu kita lakukan konsolidasi setiap melakukan perubahan. Oke, baiklah. Nah, mungkin kita angkat dulu penelpon. Ini ada satu penelpon terakhir ya pada talk show Pagi Menjelang Siang hari ini. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Oke, ini belum ada tanggapan ya. Halo, selamat pagi. Oke, sekali lagi halo. Oke, nampaknya ini mengalami gangguan. Baik, Bu Dewi, ini sudah di segmen terakhir. Jangan sampai terlewatkan juga, smart listener, isu yang satu ini ya, bahwa dalam beberapa tahun ke depan, dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah Republik Indonesia juga akan mewacanakan, atau bukan wacana, ini sudah melakukan proses validasi ya, penggabungan NIK menjadi NPWP. Jadi ada satu data Indonesia seperti itu ya, Bu Dewi ya. Ini gimana, Bu? Kalau boleh tahu, dengan adanya kabar seperti ini, tanggapan kita sebagai Kadis Dukcapil Kota Palembang seperti apa, dan juga implementasinya di Kota Palembang sendiri bagaimana, Bu Dewi? Silakan. Jadi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, khususnya pasal 59, salah satu fungsi dari data itu adalah data Dukcapil administrasi kependudukan adalah untuk pelayanan publik. Nah, pelayanan publik kan banyak, antara lain kesehatan, kemudian juga pendidikan, kemudian juga pajak. Nah, kalau Dukcapil Kota Palembang sudah siap, Pak. Kami sudah bekerja sama dengan Dinas Pajak Kota Palembang. Saat ini sedang proses, apalagi memang NIK itu kan ada single identity number ya, jadi satu NIK untuk satu penduduk. Jadi kita sudah siap di Kota Palembang. Oke, baik, sudah sangat siap sekali Bu ya, seperti itu Bu ya. Oke, nah ini untuk mungkin sosialisasinya juga ke masyarakat juga sudah kita lakukan Bu, seperti itu Bu. Betul. Jadi sosialisasinya memang karena kita bekerja sama dengan Dinas Pajak, Dinas Pajak sudah mensosialisasikan dan kita sudah menandatangani MOU untuk melakukan itu. Oke, baik. Jadi memang perlu diketahui lagi masyarakat bahwa kedepannya nomor kode seperti itu Bu ya, kalau kita nyebutnya NIK ini akan menyatu padu dengan NPWP. Jadi memang satu data ini juga banyak sekali kalau dapat kita katakan manfaatnya ya. Jadi untuk untuk birokrasi seperti itu, dan masih banyak lagi tentunya. Dan yang paling penting untuk penegakan hukum dan mencegah kriminal. Oke. Ya, dengan NIK kan bahwa memang wajib pajak itu sesuai dengan NIK-nya, posisinya di mana, kemudian dia yang melakukan memang pajak tersebut. Jadi memang diamanatkan undang-undang bahwa memang salah satu fungsi dari database untuk pencegahan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dari sisi kami pun juga mencegah terjadinya pungli. Oke, baiklah, semoga program ini berjalan dengan sukses dan juga sesuai dengan harapan dan tujuannya Bu Dewi ya. Baik, Bu Dewi, ini dari sekian banyak pembahasan kita dari pukul 9 tadi ini hingga mendekati pukul 10 atau berada di segmen terakhir pada pagi hari ini Bu Dewi. Proses digitalisasi oleh Dukcapil di Kota Palembang ini sudah sangat optimal. Kalau dari penjelasan Bu Dewi tadi ya, sudah optimal dilakukan dan juga berbagai pelayanan sudah serba digital. Nah Bu, dengan berbagai apa yang dikatakan Ibu di awal tadi sampai sejauh ini, apakah kedepannya ini berbagai pelayanan administrasi di Dukcapil Kota Palembang masyarakat tidak perlu datang lagi, kita pakai handphone aja gitu Bu? Apakah kedepannya bakal terwujud kalau dari Bu Dewi? Kalau kami dari sisi Dukcapil siap, bisa terwujud, tetapi kita juga tidak bisa kan memukul masyarakat itu sama. Bagaimana kalau misalnya mereka yang mempunyai kemampuan, karena kalau KTP kita sudah berlaku nih, KTP digital, saya juga sudah punya KTP digital. Insya Allah tahun ini kita akan secara berjenjang, nanti seluruh ASN, kemudian kita akan seluruh mahasiswa itu sudah akan digital. Masyarakat kan syarat punya digital, salah satu punya HP. Kalau yang nggak punya gimana? Jadi tetap kita akan melayani KTP secara seperti sekarang ini dan KTP digital. Tapi kami tetap akan optimis. Dan mungkin saya juga mengimbau ke masyarakat, khususnya Kota Palembang, sekali lagi uruslah
KTP atau KK dan lain-lain, administrasi kependudukan yang 23 produk tadi, jangan menggunakan orang lain atau jangan menggunakan calo. Dan yang paling penting, semua administrasi kependudukan di Dukcapil Kota Palembang gratis. Oke, baiklah, berarti memang pada dasarnya dari Dukcapil Kota Palembang untuk pelayanan yang digital atau serba menggunakan gawai tadi sudah siap sekali Bu ya, tapi Siap. kita masih memang harus melihat kondisi dari masyarakatnya sendiri ya. Dan juga pesan Bu Dewi tadi, smart listener, segera urus KTP, jangan gunakan jasa calo seperti itu, dan juga seluruh pelayanannya gratis. Ya. Oke, baik. Bu Dewi, terima kasih banyak. Ini tidak terasa kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan smart listener, terima kasih banyak tadi yang sudah berpartisipasi di live chat channel YouTube Smart FM Palembang, dan juga para penelpon tadi ya yang sudah menanyakan berbagai keluhan-keluhannya kepada Bu Dewi tadi. Ini udah sampai kecapean ini menjawab berbagai pertanyaan dari YouTube. Enggak ya, Bu ya. Oke, baiklah. Oke, Bu Dewi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir di talk show kita pada pagi hari ini. Dan smart listener, demikian perbincangan kami di Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Kamis 18 Agustus 2022. Saya Fernando Teresa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk.